Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Ya, salam kita lanjutkan dengan jadilah pribadi unggul. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menelisik. Kebetulan ini memang lebih banyak bidang psikologi, sekaligus memang ada aspek hukumnya ini, yaitu berita-berita terakhir menyangkut saudara kita yang dari Lombok ini, yaitu Agus, yang kebetulan adalah seorang difabel ya. Dia mempunyai tunadaksa, tetapi hanya kedua lengan, ya. Kedua lengan tidak ada. Nah, tetapi yang menjadi gempar dan menjadi viral bahwa ternyata banyak kejadian belakangan saksi-saksi para wanita ini muncul sebagai korban dalam tanda petik pelecehan seksual. Nah, saya terus terang harus disclaimer dulu ya. Mungkin ada istilah-istilah nanti yang saya pergunakan itu agak sedikit vulgar kalau untuk orang awam. Tetapi tentu informasi ini tidak untuk anak-anak ya. Untuk orang dewasa, untuk para orang tua, atau untuk yang memang penegak hukum dan sebagainya, para penggiat psikologi forensik misalnya. Nah, dan istilah-istilah ini itu memang istilah-istilah yang standar di dalam kedokteran, dalam psikiatri maupun dalam psikologi ya, supaya memang jangan berubah makna pengertiannya. Siapa tahu nanti ada hal yang tampaknya seperti vulgar gitu, tapi ya saya disclaimer dulu. Nah, ini banyak dibahas di video-video dan saya terus terang agak terkejut, sedih, miris. Tapi ada unsur juga sebenarnya kasihan terhadap pelaku juga. Nah, nanti kita akan diskusikan. Kalau terhadap korban sudah jelas, kasihan, mereka adalah korban. Apapun alasannya adalah korban. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri, hukum silakan berjalan secara seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Nah, bahwa nanti ada pertimbangan yang meringankan, ya itu silakan putusan hakim seperti apa nantinya. Nah, saya ingin coba sedikit mengulik sedikit. Kalau dari segi hukum, walau bagaimanapun pelaku ini, saudara Agus difabel ini, itu tetap mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk tindak pidana. Jadi dia orang yang memang dianggap dewasa dalam pengertian hukum, bisa mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya, terutama dalam hal ini adalah perilaku tindak pidananya ya. Nah, saya melihat bahwa ada kemungkinan pelaku ini ada sedikit kepleset pola asuh dari orang tuanya. Tentunya pada saat dia lahir itu ada amelia, kedua lengan, itu tentu orang tua harus betul-betul self-acceptance, terima apa adanya. Tidak usah disembunyikan. Apa sih sebenarnya yang ada? Jadi kalau disembunyikan atau diberikan hal-hal yang mungkin proteksi yang sebetulnya negatif, ujungnya maka si individu ini akan tumbuh kembangnya tidak sehat dan mengarah kepada rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Kalau bahasa kerennya itu minderwaardig head complex ya, itu isinya merasa rendah diri, rendah. Dia memandang harga dirinya itu rendah ketimbang
sebayanya, teman-teman yang lain. Nah, konsekuensi dari ini itu banyak. Dia sebenarnya tidak berani mengungkapkan keinginannya. Kemudian merasa bahwa diri tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal belum tentu. Kalau kita bandingkan dengan satu penyandang cacat yang lebih lengkap lagi, yaitu tetra amelia. Keempat-empatnya, 2 lengan dan kedua tungkai itu dia lahir tidak ada. Tetra, 4. Tetra amelia. Nick Vujicic gitu. Dia lahir seperti itu, tapi orang tuanya tidak menutup-nutupi. Dia kembangkan, dia bantu berenang dan sebagainya. Bapaknya mendampingi. Pokoknya total lah bagaimana caranya supaya dia bisa mandiri. Dan ujungnya dia bisa menjadi motivator ulung level global. Wah, memang kebetulan lahir di Australia, di bahasa Inggris, jadi kemana-mana sudah lebih gampang lah bahasa Inggris. Dia menikah dengan wanita Jepang, punya anak normal, bahagia, jadi tidak terpleset terhadap tindakan-tindakan yang negatif. Nah, ini sedikit pembanding yang mungkin bisa bermanfaat untuk para orang tua yang mungkin ada hambatan psikologis kalau misalnya anaknya lahir ada kongenital, cacat bawaan ini. Jadi tidak perlu disesali, tapi terima apa adanya. Nah, jadi kemungkinan ini pola asuh yang mungkin agak terpleset ini, sehingga akhirnya dia mulai merasa rendah diri. Memang di dalam cerita-cerita ini saya tidak mendengar bagaimana kondisi orang tuanya, kedua orang tuanya, ayahnya misalnya kok tidak pernah kesebut ya, atau saya tidak mendengar ya. Tapi selalu ibunya yang tampil gitu. Nah, sebenarnya keutuhan integritas keutuhan dari keluarga itu sangat mendukung tumbuh kembang anak dari mulai bayi. Dia ini kan cacat ini bawaan dari lahir, jadi kongenital, bukan akibat kecelakaan dan sebagainya. Jadi memang dari awal sudah tahu orang tuanya. Ya bagaimana diarahkan tentu bergantung pada konsep pola asuh dari orang tuanya. Kalau melihat cerita yang beredar, saya menduga kalau dilakukan evaluasi psikologi, mungkin IQ-nya bisa rata-rata atas. Karena cukup cerdas. Bagaimana dia itu sanggup membangun raport. Raport itu tidak mudah. Para psikolog, dokter, konselor, semua yang pelaku-pelaku social worker ini harus pandai menciptakan raport hubungan baik dengan pihak yang ingin dikonsultasi atau akan sebagai psikolog akan memberikan psikoterapi dan sebagainya. Para terapis ini harus pandai untuk menciptakan raport. Raport itu lebih kepada saling percaya, saling menghargai, tapi tetap dijaga kerahasiaannya. Masing-masing tentu punya perlindungan hukumnya ya. Jadi itu tidak boleh dibeberkan. Sebagai klien, sebagai pasien itu tentu tidak boleh diumbar-umbar lah gangguannya, itu pantang, itu ada sumpahnya. Nah, oleh karena itu kalau dia pandai untuk membangun, menciptakan raport dengan korban, tanda petik korban-korban wanita-wanita yang masih muda-muda ini, sebetulnya dia cukup cerdas dalam ini. Bagaimana triknya, mau ke sana dulu, mau ini, bahwa dia menggunakan perasaan iba, diciptakan bahwa saya tidak bisa bergerak apa-apa, saya bahkan pakai baju ini dibantu sama ibu saya. Nah, tapi trik itu agak menjadi negatif karena dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, yang negatif arahnya. Misalnya dia mengatakan, apakah saya ini berhak hidup? Ya tentu
sudah tahulah semua orang berhak hidup apapun ceritanya ya. Tapi itu diungkapkan hanya untuk menarik perhatian, empati, simpati dari pihak calon korban ini supaya akhirnya menjadi kasihan dan sebagainya, dan akhirnya dibawa kemana-mana. Dan ya tentu penyalahgunaan ini sebetulnya yang dipondasi oleh ketidakmampuan dia mengendalikan diri, terutama dalam hal libido, jadi nafsu seksual. Kita ingat bahwa dalam pribadi kita ada superego, ada ego, ada id. Nah, id itu ada salah satu adalah nafsu makan, nafsu seks. Karena kalau tidak ada nafsu seks, orang tidak akan menikah, tidak melakukan prokreasi, dan akhirnya dunia ini bisa akan kosong nanti, habis gitu. Maka itu positif sebenarnya. Tetapi kalau disalahgunakan, ya tidak kepada sasaran yang benar, tidak kepada calon yang memang harus akan dinikahinya dan sebagainya, ya tentu itu larinya kepada aspek tindak pidana.